tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa hari ini. Tuhan, Engkau mempercayakan kami untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan teman-teman semua yang mendengar biar mendapatkan berkat dan kekuatan dan dorongan daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami tengkin segala anasir jahat itu keluar daripada ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat pertama kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat pertama sampai seterusnya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 4 ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ayat 12. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang telah memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab Yesus kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia akan datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Sampai di sini kita sambung lagi ayat 27 ya. "Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai." Ayat yang ke-39. "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya
karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan, dan judul hari ini adalah Yesus bertemu dengan perempuan di tepi sumur. Saudara sekalian, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, pada waktu itu murid-muridnya bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka Yesus berkata kepada mereka bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa kepadamu. Menurut kuasa Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah Yesus sendiri mempraktekkan bahwa dia masuk sampai ke Samaria, bahwa Injil keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa. Dan Yesus itu melintasi ras, suku, daerah, perbatasan, dan golongan ataupun agama. Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi ataupun orang Barat, tapi Yesus adalah untuk seluruh dunia, karena Yesus adalah anak Allah yang inkarnasi, yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, saudara sekalian, sebagai manusia kadang kita merasa tidak memiliki pengharapan lagi. Karena pada waktu kita mengalami masalah demi masalah, mengalami jalan buntu, kita tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan sebagian orang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Mereka mencari jalan pintas. Tetapi hari ini ada kabar baik bagi kita, bahwa ada pengharapan, ya, bagi kita yang ada di dunia ini. Ada pengharapan bagi kita orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwasanya hari ini Yesus datang ke Yerusalem, hari ini dia masuk ke Samaria. Dan pertama-tama kita melihat bahwa Yesus itu yang melintasi daerah Samaria itu, dia memulai koneksi, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, kita melihat Yesus memulai pertemanan dengan perempuan Samaria ini, di mana pada waktu itu kita melihat sebelumnya bahwa orang-orang Farisi sudah menentang Yesus, menentang pengajaran Yesus. Mereka sangat takut akan popularitas Yesus. Mereka menantang akan firman Tuhan, dan mereka sangat takut bahwa Yesus akan mendapatkan murid lebih banyak daripada mereka. Maka Yesus pada waktu itu tahu waktunya belum sampai. Dia tidak ingin berkonfrontasi dengan mereka. Maka Yesus dia pergi meninggalkan Yerusalem, dan dia akan menuju ke utara, yaitu ke Galilea. Nah, pada waktu itu ia harus melintasi daerah Samaria, ayat keempat. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yahudi, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, kita melihat di situ ada sumur Yakub, ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena dia pada waktu itu, ya, Yesus sebagai manusia juga biasa, dan sebagai anak Allah dia datang dalam keadaan manusia. Dia sangat letih, dan dia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira 2 jam 12 siang. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri memulai percakapan dengan perempuan Samaria ini. Dia tidak merasa malu ataupun dia tidak menjadi sombong, tapi Yesus melakukan seperti ada appointment dengan perempuan ini. Yesus itu sudah menunggu di sumur itu kepada perempuan ini, yang pada waktu itu datang untuk menimba air. Di mana kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena ada masalah background mereka pada waktu itu. Kita melihat bahwa pada zaman dahulu ketika kerajaan utara dengan ibu kota di Samaria jatuh di tangan Asyur, orang-orang Yahudi dibuang ke Assyria, dan orang-orang asing dibawa untuk tinggal di sana dan membantu memelihara perdamaian. Di 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Di mana pada waktu itu Raja Asyur mengangkut
orang dari Babel, dari Kuta, dari Awah, dari Hamat, dan dari Sefarwaim, ya. Lalu menyuruh mereka diam di kota Samaria, menggantikan orang Israel. Jadi mereka pun menduduki Samaria dan demikian juga di kota-kotanya dan membantu menjaga perdamaian. Perkawinan campur pun tidak terhindari antara orang-orang asing dan orang-orang Yahudi yang masih diam di sana. Maka akhirnya mereka menghasilkan suku campuran yang tidak murni lagi dalam pandangan orang-orang Yahudi yang hidup di kerajaan selatan pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang murni itu membenci ras campuran ini yang mereka sebut Samaritan. Mereka merasa mereka telah mengkhianati bangsa dan negara mereka. Orang-orang Yahudi sedapat mungkin menghindari jalan Samaria, jalan yang lebih pendek ini. Pada waktu mereka mau ke Samaria, mereka kembali lagi ke selatan dan menyeberangi sungai Yordan dan kembali lagi melalui jalan putar lebih jauh. Tapi Yesus langsung masuk ke Samaria yang lebih dekat untuk pergi ke utara, yaitu ke Galilea. Kita melihat Yesus melewati batas, ya, melewati semua kebudayaan, ras, suku dan golongan, karena Yesus mengasihi orang-orang Samaria juga. Maka kita melihat datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makan. Yesus seorang diri, ya, sengaja melewati Samaria, duduk di pinggir sumur untuk bertemu dengan perempuan ini. Kita melihat siapakah perempuan ini, ya. Yesus pada waktu ingin reach out, ingin melakukan suatu relationship dengan orang-orang Samaria ini. Dia mulai dengan perempuan Samaria ini. Biasanya kalau kita bertemu orang, kita akan merasa malu, ya. Kita tidak berani berbicara. Tetapi demikianlah kita hari ini, kita belajar untuk reach out seperti Yesus yang mengatakan, "Berilah aku air minum," ya. Yang kita bisa mengatakan, "Halo, apa kabar? How are you?" ya, kepada teman-teman yang kita ketemu. Kita bisa mengajak mereka ke gereja. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ataupun kita mendoakan mereka. Ataupun kita mengatakan, apakah perlu bantuan daripada aku? Ataupun kita bisa meminjam sesuatu dari mereka. Itulah kita memulai suatu hubungan relationship dengan orang-orang di sekitar kita. Di mana pada waktu kita keluar dari ruangan ini, kita akan bertemu dengan manusia-manusia, dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, di dalam Lukas 19 ayat 10, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka itu bertobat. Nah, perempuan Samaria ini datang untuk menimba air pada jam 12 siang. Sewaktu orang-orang sudah pulang ke rumah, ya, mungkin dia takut bertemu dengan perempuan lain yang pada waktu itu dia merasa malu karena mungkin dia sudah dikucilkan karena reputasinya, di mana dikatakan sesudahnya bahwasanya dia sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padanya saat ini bukanlah suaminya. Mungkin dia itu adalah seorang yang suka gonta-ganti suami, ataukah mungkin dia itu seorang yang sudah suka cerai, ya, suka cerai dengan suami sebelumnya. Ataukah dia seorang berprofesi sebagai pelacur? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita melihat bahwasanya Yesus anak Allah ingin bertemu dengan dia. Yang kita tahu bahwasanya perempuan ini adalah seorang perempuan yang berdosa, yang hidup belum menikah dengan yang hidup serumah dengan seorang laki-laki yang dia belum menikah dengan dia, tapi suami orang lain. Nah, perempuan-perempuan lain melihat akan mencibirnya dan mengatakan ini perempuan ini tidak tahu malu, ya, tukang mengambil suami orang. Maka dia sangat takut dan dia datang untuk menimba air pada waktu siang hari di mana matahari sangat terik dan di situ sudah tidak ada orang lagi. Nah, saudara, penginjilan dimulai pada waktu kita bertemu dengan orang-orang demikian. Ya, saudara, pada waktu orang-orang akan datang ke gereja, maukah kita juga mengundang mereka
kita memfasilitasi mereka, ya. Kita bisa menjemput mereka dengan mobil kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara, maukah kita juga memulai pertemanan dengan orang-orang asing yang kita temui, yang belum kita kenal? Ya, sebelumnya setidaknya kita senyum dengan mereka, ya. Kita mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus bukan hanya melakukan pertemanan dengan orang asing yang belum dia pernah ketemu, dengan orang berdosa, tapi dia juga memberikan tantangan kepadanya, ya. Yesus bukan hanya meminta air minum saja, ya. Kita melihat, berilah aku air minum, di situ percakapan dimulai. Tetapi kita melihat pada waktu ayat 9, kita melihat ayat setelahnya, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sampai ayat ke-15, ya. Kata perempuan Samaria ini kepadanya, engkau seorang Yahudi, mengapa minta minum kepadaku? Ya, keanehan daripada permintaan Yesus itu untuk minta minum pada seorang perempuan Samaria adalah hal-hal yang tidak lazim pada waktu itu, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena dia melihat Yesus adalah orang Yahudi yang daripada cara pakaiannya, dari logat bicaranya, daripada kelihatannya Yesus seorang yang sangat sopan santun, yang sangat baik, ya. Terus apa kata Yesus? Yesus langsung berdialog dengan dia, ya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, di sini kita melihat Yesus berkata, jikalau engkau tahu karunia Allah. Wah, apa itu karunia Allah? Ya, kita tahu karunia itu mempunyai arti pemberian Allah secara cuma-cuma akan berikan kepadamu, ya. Yang kita lihat, ya, maksudnya di sini adalah pemberian Allah itu adalah Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Kalau engkau tahu karunia Allah, engkau pasti akan meminta kepadaku air hidup, ya. Terdapat hubungan yang erat antara air hidup dengan Roh Kudus di sini, dengan Roh Allah. Yaitu kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita melihat siapakah Roh Kudus itu, siapakah dia itu Roh Kudus. Roh Kudus itulah adalah pemberian Allah yang akan juga diberikan oleh Yesus, ya. Pemberian Roh Kudus hanya dapat diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, dan kita dibaptiskan, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan kita lagi, dan akan menjadi penolong dalam hidup kita. Yang terus menerus, ya, dikatakan di sini, ya, di mana Roh Kudus itu menuntun kita, ya, di dalam lebih dekat lagi kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, jika perempuan itu mengetahui bahwa ia mempunyai kekuasaan untuk memberikan karunia sedemikian itu, maka perempuan itu akan merubah permintaannya, yaitu dia meminta air hidup. Ya, para rabi berkata tentang Taurat itu sebagai air, dan penggunaan kuasa ini ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Sakaria 14 ayat 8 begini, ya, firman-Nya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Dan ayat 11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Sumur ini amat dalam dan
tidak masuk akal bahwa Yesus dapat memberinya air tanpa mempergunakan timba. Karena perempuan ini belum mengerti apa itu air hidup ya, yang akan diberikan Yesus kepadanya. Adakah engkau lebih besar ya daripada Bapak kami Yakub ya, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perbuatan demikian akan melebihi Yakub yang telah menggali sumur itu, yaitu Yesus akan memberi air hidup. Apakah Yesus lebih besar daripada Bapak leluhur yang dihormati dari dulu pada masa lampau? Ya, seperti juga di dalam Yohanes 8 kita melihat orang-orang Yahudi sangat menghormati bapak leluhur mereka, yaitu pasal 8 ayatnya yang ke-53. Kita melihat di sini orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jadi mereka tidak mengerti ya siapakah Yesus ini. Di sini kita melihat terdapat penghormatan secara fanatik tentang suatu tempat suci. Karena hal itu dikaitkan dikaitkan bukan banyaknya air dalam sumur itu, ya. Perkataan sumur itu dikaitkan dengan tembok bangunan, yaitu yang dibangun oleh Yakub, yang digali oleh Yakub. Tetapi Yesus dalam ayatnya yang ke-14 tadi, ya, dalam ayatnya yang ke-14 memakai perkataan mata air, ya, yang menggambarkan air itu sendiri, air yang memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita melihat, tetapi maksud Yesus, kita melihat kembali pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Yesus sekarang saat ini mengutarakan perbedaan antara air yang menghilangkan haus untuk sementara dan yang dapat menghilangkan dan yang dapat menghilangkan haus terus-menerus. Sekali lagi ya, Yesus di sini menguraikan suatu perbedaan antara air yang bisa menghilangkan haus dan air yang tidak akan menghilangkan haus, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang diberikan oleh Yesus akan membawa kepada hidup yang kekal, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya pengalaman tentang hidup yang kekal itu akan dirasakan pada masa kini. Yang pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka saat itu juga Tuhan Yesus akan masuk dalam hati kita dan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang melimpah keluar. Hidup yang berkelimpahan itu, yang bukan hanya kita akan dirasakan nanti, tapi pada saat ini juga. Yesus membawa perempuan ini kepada kebutuhan dia yang sesungguhnya, yaitu dia perlu akan Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini tidak mengerti ajaran Yesus karena dia hanya membayangkan kemungkinan tidak usah datang lagi minum air, menimba air di sana, di sumur ini lagi, karena masalah moral yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Jadi karena dia takut kepada orang, ya nggak usah susah-susah lagi datang. "Oh, mau dong Tuhan, aku mau air hidup itu." Ya, Yesus membangkitkan kerinduannya, ya,
membangkitkan kerinduan rohaninya untuk mendapatkan air hidup itu. Di mana pada waktu itu perempuan itu masih belum mengerti, tapi sekarang dia ingin air hidup itu, dan Yesus membangkitkan kerinduannya, keadaannya ya untuk mendapatkan air hidup itu. Inilah di sini Yesus memberikan tantangan kepadanya. Maukah engkau mendapatkan air hidup itu? Ya saudara sekalian, mungkin kita juga seperti perempuan ini yang kita merasa kita tidak puas dengan suami ini. Wah, suami ini nggak beres, kurang bagus. Ya, kita mau cari lagi, ganti lagi suami yang lebih baik. Kita cerai lagi, kita kawin lagi dengan suami yang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri yang bisa mengisi kekosongan hati kita itu. Yang mengisi ada suatu lubang di dalam hati kita. Ya, seperti kita tidak bisa dipuaskan oleh suami-suami kita, oleh laki-laki, tapi kita hanya bisa dipuaskan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang ketiga saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan konfrontasi kepadanya. Ya, jadi percakapan ini masuk lagi kepada lebih sempit lagi, yaitu bersifat lebih pribadi lagi. Kita melihat ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ya, di sini Yesus bukan hanya ingin, kamu perlu mengatakan ya, kamu perlu air hidup ya. Ya, perempuan ini sudah mau air hidup ini. Langsung Yesus mengatakan, "Terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu." Tidak saudara, Yesus ingin dia bertobat dulu daripada dosa-dosanya. Karena Yesus tahu dia ini adalah perempuan yang berdosa, yang pada saat ini hidup tinggal dengan seorang laki-laki yang mereka belum menikah. Ya, langsung Yesus mengatakan, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Nah, perempuan ini diharuskan menghadapi keadaannya yang sebenarnya pada waktu ini. Ya, dia langsung kaget. Dia mengatakan, "Aku tidak punya suami." Ya, ayatnya yang ke-17. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Jadi dia berkata jujur, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus masih memuji dia, "Tepat katamu, ya. Engkau memang tidak punya suami." Pengakuan ini menghadapkan dia dengan hidup masa lalunya dan masa kininya, ya. "Aku tidak punya suami." Dia mengaku tidak ada suami, tapi dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Tapi Yesus tahu segalanya, ya. Yesus tahu keadaan permasalahan kita. Yesus ingin mengkorek apa yang ada tersimpan di dalam hati kita. Jadi Yesus ingin kita benar-benar menyadarinya. Dan Yesus membukakan sisa dari cerita itu. Perempuan ini mempunyai 5 suami. Dan suami yang dia tinggal saat ini dengannya bukanlah suaminya. Apakah dia telah bercerai 5 kali? Ya mungkin. Apakah dia seorang perempuan tunasusila? Apakah dia seorang pelacur? Kita tidak tahu. Tapi kita sekarang tahu bahwa dia seorang yang melakukan hubungan yang berdosa dengan seorang laki-laki di luar pernikahan. Perempuan ini mengaku benar bahwa dia orang berdosa. Dia sangat kaget, dia sangat takjub bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang dia perbuat. Dia tidak bisa, dia mengaku, "Ya benar, aku sekarang punya 5 suami, yang ada sekarang memang benar, apa yang kuperbuat itu benar. Aku perlu juru selamat." Dia sekarang mempunyai pengharapan, ya, dibangkitkan pengharapannya di dalam Yesus. Dia saat ini dia tidak bisa lagi berkutik. Dia mengaku kepada Tuhan. Kemudian kita melihat yang keempat, dia kemudian percaya kepada Yesus, ya. Dia percaya, dia mengenal ya Yesus itu siapa. Kita melihat ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ya,
Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang nabi. Sedikitnya perempuan ini dia sadar ya, dia menemukan Yesus itu adalah seorang nabi yang dia tahu sebelumnya dia nantikan ya oleh orang Israel. Kita melihat di dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 ya. Di mana Tuhan sudah menubuatkan akan kedatangan seorang juru selamat, seorang Mesias. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi dia sudah menanti-nanti akan seorang juru selamat. Perempuan ini menemukan bahwa Yesus mengetahui semua hidup pribadinya. Dia cepat-cepat ganti topik ya, ganti tema. Tetapi kemudian Yesus memimpin pembicaraan itu untuk kembali kepada Kristus. Kehadiran Yesus itu menyatakan dosa dan membuat orang bergetar di hadapan Tuhan. Seperti Petrus yang berkata pada Yesus, "Pergilah daripada aku karena aku ini adalah seorang berdosa." Tetapi hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hidup baru kepadanya. Hanya Yesus yang bisa memberikan dia keselamatan itu. Hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ayat 19 seperti yang kita baca tadi, bahwa dia mengaku Yesus seorang nabi. Dan kemudian ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Perempuan ini mengalihkan pembicaraan dari masalah moral kepada masalah agama, masalah teologia. Ya, Yesus memimpin kembali percakapan bahwa tempat atau lokasi beribadah tidaklah lebih penting daripada sikap daripada para penyembah. Bahwasanya sifat yang memberikan kesungguhan dalam ibadah adalah rohaninya, bukan tempatnya, bukan lokasinya. Kami menyembah di gunung ini, di gunung Yerusalem ataupun menyembah di gunung Gerizim yang dikatakan di mana orang-orang Samaria menyembah di gunung ini. Dan orang yang ada di selatan menyembah di gunung di Yerusalem. Dan ayat ke-22, hal yang lebih penting adalah sasaran ibadah itu, yaitu kita menyembah pada Allah dan menyembah yang adalah roh dan kebenaran. Bahwa kamu menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ada orang menyembah kepada Allah yang tidak dikenal di Athena pada waktu Paulus ya berjalan di Athena, menyembah buat patung lalu menyembah kepada patung itu, menyembah kepada Allah yang tidak kenal. Tapi kita menyembah Allah Yahweh yang kita kenal, yang ada di dalam Yesus Kristus yang mengendalikan dirinya kepada kita semua. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan daripada bangsa lain. Bahwa Allah itu adalah roh yang menunjuk kepada sifat asasinya, yaitu penyembah itu harus selaras dengan yang disembahnya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwasanya keselamatan itu bukan bangsa datang dari bangsa Chinese, datang dari bangsa Indonesia atau dari bangsa lain atau Arab, tapi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Maka semua Yesus ya adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup itu. Tidak ada lagi yang lain, saudara sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan secara tiba dan sudah tiba sekarang ini, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa itu menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, bukan pribadi. Bukanlah pribadi secara fisik yang bisa kita lihat, yang terbatas oleh tempat saja, tapi dia hadir di mana saja dan kapan saja, di mana saja. Bukan di mana kita beribadah, tetapi bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadahmu itu asli ataupun dan sungguh-sungguh? Ibadahmu itu sungguh-sungguh asli dan benar, ya, yang tidak palsu. Apakah kamu meminta pertolongan Roh Kudus pada waktu kamu berdoa?
Bagaimana Roh Kudus membantu kita beribadah juga di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Roh Kudus itu berdoa bagi kita, Roma 8 ayat 26. Ya, di mana dikatakan di sini di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 saya bacakan ya. Ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Demikianlah Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa dan beribadah pada Tuhan. Demikian juga saudara sekalian, Roh Kudus mengajar kita akan firman-Nya. Akan firman Kristus yang Dia ucapkan kepada kita dan memastikan bahwa kita dicintai oleh-Nya. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara sekalian, waktu Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yesus bermaksud bahwa hanya melalui Yesus, hanya melalui Mesias Yahudi, seluruh dunia akan menemukan keselamatan yang Allah janjikan melalui bangsa Yahudi. Bahwa seluruh dunia akan diberkati. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 3, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa seluruh bangsa, bapa yang beriman bagi semua orang. Dan melalui keturunan Abraham lah, maka semua bangsa itu akan diberkati. Dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi berseru, ya. Nabi-nabi memanggil Yahudi, orang Yahudi menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Dan juga ia memberitahu mereka bahwa Allah dan memberitahukan pada dunia tentang Allah, dan bahwasanya mereka juga menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang ke dalam dunia. Saudara, ayat ke-25 kita kembali ke topik ini ya. Jawab perempuan itu kepadanya. Tadi dia mengetahui bahwa Yesus adalah nabi. Sekarang pengenalan dia kepada Yesus lebih mendalam lagi, ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Nah, ayat ke-26 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Secara pasti kita melihat kebenaran datang kepada perempuan ini. Sekarang ya, bahwa dia tahu bahwa Yesus yang sedang berkata-kata itu adalah Mesias. Mesias itu sendiri. Dalam bahasa Yunaninya tertulis demikian. Seseorang yang sedang berkata-kata padamu, akulah aku. Kata aku adalah nama yang Allah nyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15. Pada itu Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Musa di semak duri. Yang mengatakan, akulah aku. Aku adalah aku yang telah mengutus engkau ya kepada Firaun. Yesus sedang mengklaim saat ini identitasnya sama dengan Allah, di mana Yesus adalah oknum kedua daripada Allah Tritunggal, Firman yang telah menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Perempuan ini kaget, tercengang. Dia datang untuk mengambil air yang di sumur, tapi sekarang dia bertemu dengan air hidup itu sendiri. Keselamatan adalah untuk semua orang. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tidak terbatas kepada suku, golongan ataupun agama. Kita boleh dan bisa percaya kepada Yesus.
Injil adalah untuk semua orang. Keselamatan adalah datang daripada Yesus kepada semua orang. Saudara sekalian, perempuan ini mengenal sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Sudahkah engkau menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Sudahkah engkau mengenal Dia? Terimalah saudara sekalian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Sehingga engkau akan mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan sekarang kita melihat yang kelima. Hidup daripada perempuan Samaria ini diubahkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi ciptaan yang baru. Kita melihat ayatnya yang ke-27. Ya, kita melihat 27. Pada waktu itu, ya kita nggak usah baca ini ya, sampai ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-28. Maka perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ ya. Sebelumnya murid-muridnya telah datang yang memberi makanan. Terus perempuan ini meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke kota, keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, "Rabi, makanlah," ya. Kemudian Yesus mengatakan, "Makananku itu melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Ya, kemudian kita melihat dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Nah, kita melihat perempuan ini telah diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa mengetahuinya, dia meninggalkan dia punya tempat air tempatnya yang tadinya dia sangat memerlukan ini. Dia berani dia meninggalkan tempat itu, dia lari ya ke kampung dia untuk menceritakan kepada orang lain dengan tidak malu bahwasanya Yesus itu tahu apa yang telah dia perbuat dan mengatakan segala sesuatu yang telah dia lakukan. Mari lihatlah, dia bersaksi kepada orang-orang di kampungnya itu. Lalu kemudian kita melihat perempuan Samaria ini menceritakan apa yang dia pengalamannya, apa yang terjadi dengan dia. Ya, terlepas dari reputasinya itu, banyak orang mendengar undangannya itu dan mereka pergi. Ya, mereka pergi ke kota, datang keluar bertemu dengan Yesus. Saudara sekalian, mungkin kita malu akan dosa-dosa kita pada masa lalu. Tetapi kasih Kristus mengubah hidup kita dan memberikan kita tujuan baru, memberikan kita sikap baru dan tingkah laku baru dan hidup yang baru. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu orang-orang melihat perubahan-perubahan ini, mereka menjadi ingin tahu. Ya, mereka kemudian datang mencari Yesus. Maka kita perlu memakai kesempatan kita untuk memperkenalkan orang lain kepada Yesus, bersaksi bagi Tuhan. Bukan hanya hidup kita diubahkan oleh Tuhan, tetapi kita perlu bersaksi bagi Tuhan. Di mana perempuan ini tadinya sudah tidak ada pengharapan lagi hidupnya di dalam kesulitan, hidup di dalam dosa. Tapi sekarang ini dia mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Dia diubahkan oleh Tuhan dan dia bersaksi bagi Tuhan. Sudah terlalu banyak orang-orang itu diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Termasuk kita melihat dalam Alkitab Sakius, seorang pemungut cukai yang bertobat dan hidupnya diubah oleh Tuhan. Saul yang kemudian yang telah membunuh murid Tuhan, yang membunuh Stefanus, yang ikut serta mereka, kemudian dia bertobat dan terima Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yang kemudian dia berputar arah mengikut Tuhan dan menulis dan menjadi pengkhotbah yang besar yang dipakai oleh Tuhan dan menulis 13 surat di dalam Alkitab kita. Kemudian kita melihat pada zaman ini juga Tuhan masih berkarya di dalam hidup kita dan ingin men-touch kita, ya Tuhan ingin menjamah kita, ya seperti seorang
laki-laki yang dia pada terjebak di dalam kokain, ya, dia suka minum makan ganja, ya, kita lihat di YouTube. Kemudian dia hidupnya diubahkan, dia deliver oleh Tuhan, dia dilepaskan ya daripada ketergantungannya kepada obat-obat terlarang ini, dan dia menjadi hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan dia menjadi pengikut Tuhan sekarang, menjadi saksi bagi Tuhan. Demikian juga kita melihat ada seorang yang bernama Hana di TikTok, ya. Dia karena dia hidupnya juga diubah oleh Tuhan, karena dia melihat teman-temannya orang Kristen yang menjadi saksi yang selalu membantu dia, menolong dia pada waktu dia kesulitan, memberikan nasihat yang baik kepada dia. Sehingga dia kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus dan juga hidupnya diubahkan, dan banyak orang-orang yang ikut di dalam TikTok itu percaya, ya, bertobat, ya, percaya kepada Tuhan Yesus yang tadinya menolak Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari saudara kita juga mau menjadi saksi bagi Tuhan. Kita juga hidup kita mau diubah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan senantiasa mengikuti firman-Nya seperti perempuan Samaria ini yang mendapatkan air hidup ini, ya, yang dimana Yesus yang memulai pertemanan dengan dia, Yesus yang memberikan tantangan kepada dia, dan Yesus yang memberikan konfrontasi kepada dia, dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Mari saudara kita juga mau hidup bagi Tuhan, karena itulah yang terindah dalam hidup kita, dan kita mau melayani Tuhan seumur hidup kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita mau bersaksi bagi Tuhan seperti perempuan Samaria ini, yang mendapatkan air hidup yang mengalir terus-menerus dalam hatinya dan juga hati kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh berbicara pada setiap kami. Terima kasih kepadamu ya Tuhan atas air hidup yang Engkau curahkan dalam hati kami, yang terus menerus mengalir ya Tuhan. Yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, yang mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati di kayu salib bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.